Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Habibila dengan NIM 240605110111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep MVC melalui proyek sederhana. Proyeknya yaitu bisa untuk menginputkan sebuah buku dan untuk bisa menampilkan beberapa buku lah yang ada di database, yang ada di tabel di database berikut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep MVC-nya tersendiri, yaitu pada awalnya user request itu melalui controller terlebih dahulu. Habis melalui controller, nanti controller request data ke model atau database-nya atau tabelnya. Lalu habis dapat datanya, baru data yang sudah diambil itu kembali lagi ke controller. Habis kembali lagi ke controller, baru halamannya menampilkan view-nya atau halaman menampilkan interface lah. Habis menampilkan, baru kembali lagi ke user. Oke, langsung saja ke codingannya. Oke, yang pertama index.php ya. Yang pertama session start. Habis session start ini require once ke controller. Jadi halaman di controller ini nanti bisa diakses oleh halaman index. Lalu kelas buku controller diambil ke variabel controller, dan selanjutnya variable action itu isinya adalah kalau misal ada get di URL-nya, nanti isinya action yang ada di URL-nya. Kalau misal nggak ada, nanti ke isi index. Terus allow action, action yang ada dua action yang hanya bisa dilakukan oleh web ini, yaitu simpan dan index. Lalu selanjutnya kalau misal actionnya ada dan metodenya memenuhi, nanti akan masuk ke halaman tersebut. Kalau misal nggak ada, nanti kepental di halaman index. Oke, langsung ke halaman kontrol ya, codingan controller. Ini ada kelas yang namanya buku kontrol yang dipanggil oleh kelas index tadi. Itu ada variabel model, lalu ada function constructornya, lalu ada public function index. Ini isinya yaitu mengambil data dari model buku model ini, memanggil ini function di buku model yang namanya get all buku, nanti dimasukkan ke dalam variabel daftar buku. Get all buku itu select semua data buku dari menggunakan ID. Lalu akan dikirimkan ke buku kontrol yang ini. Habis dikirimkan, nanti ada pesan, misal data yang dikirimkan sukses, nanti pesannya akan sukses. Kalau misal gagal, nanti pesannya bakal error. Lalu tipenya juga sama, nanti akan saya bahas di halaman index. Lalu habis session pesannya diambil, nanti session pesan akan dihapus ya, menunggu pesan yang lain. Lalu ada function simpan. Di function simpan ini ada if, jikalau metodenya tidak sama dengan post, nanti hidrolokasinya akan kepental di index. Oke. Terus nanti ada function data, isinya yaitu data-data yang kita inputkan di halaman nanti ya. Kalau misal di formnya kan nanti kita inputkan data, misal
judul buku, penulis, nama penulis gitu dan sebagainya nanti akan disimpan di variabel data ini. Misal ini pengecekan kalau misal datanya nggak ada, misal datanya empty ya, data nggak ada, terus data nggak ada, penulis, penerbit, tahun terbit nggak ada, nanti tidak bisa disubmit. Nah, terus kalau misal pengecekannya sudah selesai, misal semua form sudah diisi, nanti akan dicek lagi apakah misal this model simpan buku data itu berhasil. Nah, this model simpan buku, berarti di modelnya simpan buku apakah ini berhasil. Jikalau insertnya ini berhasil, nanti akan menjalankan yang ini, data buku berhasil tambahkan tipe sukses. Kalau misal nggak berhasil, nanti pesan yang muncul akan gagal menyimpan data buku, silakan coba lagi itu. Terus nanti habis semuanya ini jalankan, nanti akan merefresh halaman tersebut gitu. Lalu ada modelnya, buku model ini isinya ya untuk pengaturan model-model yang ada di tabel, bisa untuk mengambil data buku, untuk simpan buku, bisa delete dan lain-lain lah. Pokok urusannya itu sama database. Kalau misal ini views di indeks ya, ini hanya berurusan ketampilan. Nah, oke, kita mulai dari awal. Misalnya ini buat menampilkan pesan. Nah, kalau misal sukses ya, kalau misal tipenya sukses, nanti yang muncul sukses. Kalau misal error, kalau misal bukan sukses, nanti munculnya error gitu. Terus ini untuk formnya. Nah, formnya itu pakai actionnya simpan, terus metodenya pakai post, bukan pakai get ya. Ini ada form judul buku, ada form penulis, ada form penerbit, tahun terbit dan lain-lain, kategori ya, gitu. Ini untuk menampilkan datanya ya, pakai for each ya. Jadi kalau menampilkannya pakai buku, terus indeksnya judul ya, tergantung apa indeksnya yang ada di tabel Anda sendiri. Jadi itu saja, coba kita langsung ke projectnya. Oke, inilah contoh project yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada form tambah buku. Ini adalah form untuk kita menambah buku. Coba kita isikan dulu. Misal kita isi One Piece ya, penulisnya ya terserah lah, BFU, penerbitnya 1 jam, tahunnya 2003 coba. Terus kategorinya komik dan manga. Kita simpan ya. Nah, data buku berhasil ditambahkan, dan buku yang tadi yang sudah kita tambahkan itu sudah muncul di daftar buku karena sudah di-reload sendiri nanti tadinya. Kalau misal ada form yang nggak kita isi, misal coba kita isi Naruto, terus Haugefa, dan form lain tidak kita isi coba, nah dia akan error karena semuanya harus diisi biar bisa diinput. Kalau misal ada satu aja data yang nggak keisi, nanti bakal error gitu. Dan untuk database-nya ini, oke, ini adalah data dari tabel buku di database DB Perpustakaan ya. Datanya seperti ini. Kalau untuk strukturnya ada ID yang data type-nya integer, judul menggunakan varchar, penulis pakai varchar panjangnya 100, penerbit varchar panjangnya 100, dan lain-lain. Ada kategori dan terbit. Ini adalah data yang kita inputkan tadi. Ada One Piece,
ya BFU, jam dan lain-lain ini sudah terinput di database. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.